Ya, halo guys, halo semuanya. Kita ketemu lagi ya guys ya. Jadi di sini user kita, wah ini duitnya 2000 guys. User kita kali ini adalah Vivo guys. Ini refurbish guys. Ini HP baru beli sekitar 1 mingguan, kemudian masuk ke counter dengan kasus kalau dinyalakan logo Vivo kemudian mati lagi. Dan ini yang sering juga terjadi di HP-HP refurbish lainnya guys. Ini berbagai macam. Masalahnya seperti ini, penanganannya berbeda-beda guys. Ada yang masalahnya cuma di fuse baterai, ada yang di fuse baterai, kemudian ada yang di soket baterainya, ada juga yang ke jalur-jalur jalur apa guys ya, jalur-jalur tegangan dan yang masih berkaitan dengan baterai. Intinya input masuknya itu guys yang sering bermasalah di ponsel-ponsel refurbish seperti ini guys. Nah ini kita nyalakan, ada logo Vivo. Di sini untuk tipenya Y66 guys ya, keterterannya di belakangnya ini guys. Nah untuk teman-teman yang beli ponsel murah-murah di online ya, dengan iming-iming RAM-nya gede atau apa, itu sebaiknya pikirkan baik-baik. Tapi ya nggak ada salahnya sih, seperti Oppo A31, Oppo A77s. Nah ini mati lagi guys, logo Vivo mati, kemudian dia nyala logo Vivo lagi, padahal sambil dicas ini ya. Kalau pada umumnya HP itu kalau misalnya dia posisi sambil dicas itu, kalau dinyalakan walaupun tanpa dicas itu dia mati-mati di logo Vivo atau Oppo atau semacamnya, itu biasanya kalau sambil dicas itu harusnya normal. Nah di sini dia nggak normal, makanya ini perbedaan refurbish sama yang beneran ori gitu guys ya. Nah untuk teman-teman yang beli refurbish kayak A7s, A31 dan sebagainya, itu walaupun kelihatan RAM-nya besar, itu sebenarnya RAM-nya kecil guys. Jadi ada yang bilang itu RAM-nya 6GB dan sebagainya. Wah ini enak bautnya juga ternyata ya. Bautnya yang satu udah hilang guys ya. Walaupun RAM-nya tertera ada 6GB dan seterusnya, itu real RAM-nya rata-rata guys. Ini kita bilang rata-rata ya, enggak semuanya, tapi rata-rata itu adalah 2GB saja walaupun terteranya 6GB. Dan untuk penyimpanannya juga itu cuma 32GB. Sebagian besar atau rata-rata guys ya. Enggak semua, tapi mungkin ada beberapa yang lebih dari 32GB, tapi di sini 32GB guys, rata-rata yang sering kita temui guys ya. Itu sering terjadi di Oppo A31 sama Oppo A77s. Oke, ini kita lanjut buka dulu untuk ponselnya. Ini Y66 apa 65 tadi guys, lupa guys. Kita lanjut buka dulu dan kita akan cari tahu solusinya guys, atau masalahnya ada di mana guys. Nah di sini ponselnya udah terbuka guys, tutup belakangnya, dan ada yang jatuh, kita nggak tahu. Oh sepertinya ini guys, kaca untuk flashnya guys. Nah oke, di sini lanjut aja kita buka di baterainya ini. Pelindung baterainya kita buka terlebih dahulu, kemudian kita tetap angkat baterainya dulu guys. Untuk langkah amannya lebih baik dicoba pakai baterai baru dulu. Kalau baterai baru masih sama, itu berarti masalahnya bukan di baterai. Wah di sini kita dikejutkan guys, ini nggak ada double tip sama sekali ya. Jadi ini baterainya nggak, ini guys, nggak ada perekatnya yang menempel ke frame casingnya guys. Nah jadi ada baiknya ini dicoba pakai baterai baru dulu. Kalau pakai baterai baru itu kalau dia normal berarti masalahnya ada di baterai, tapi kalau nggak normal kemungkinan besar masalahnya ada di mesin guys. Bisa dari konektor baterai dan seterusnya yang kita jelaskan awal tadi. Nah yang jadi masalah di sini kita nggak ada baterai barunya guys. Jadi kita nggak punya baterai baru, kita terpaksa di sini harus melakukan penjemperan pada fuse-nya terlebih dahulu. Apakah di sini pakai baterai yang ada fuse-nya atau enggak, kita cek terlebih dahulu guys ya. Kalau ada fuse-nya, kita jumper fuse-nya terlebih dahulu. Setelah kita jumper fuse-nya ternyata masih sama kasusnya, itu kemungkinan besar masalahnya ada di mesin guys. Bisa dari konektor baterai yang ada di mesin, bisa dari jalur baterai yang ada di mesin. Tapi rata-rata kasus di refurbish ini, untuk yang kasusnya seperti ini, itu nggak berat-berat amat guys. Rata-rata nggak ada yang berat. Yang paling sering itu ya fuse baterai, seperti fuse baterai minta di jumper. Kemudian konektor baterai yang ada di mesin itu minta dicetak ulang atau di resolder atau reblower dan sebagainya. Ya cuma ringan-ringan seperti itulah, nggak sampai masuk ke IC guys. Itu untuk refurbish. Oke, di sini kita coba lepasin untuk solasi pelindungnya dulu guys. Ya, setelah berjuang akhirnya ini terbuka juga. Nah, ini terbuka. Di sini terlihat ada fuse baterainya guys. Nah, ini adalah komponen yang akan kita jumper, jadi di bypass guys ya. Nah, jadi fuse-nya itu cukup di jumper aja. Kita cukup lakukan penjemperan, kemudian kita langsung coba baterainya guys. Nah di sini tujuan untuk penjemperan ini biasanya untuk menangani
tegangan yang ngedon guys ya dari baterainya ini. Ini sering terjadi di refurbis, sekali lagi ini sering terjadi di refurbis, jadi kita nggak boleh gegabah. Untuk refurbis ini yang sering bermasalah memang cuma fuse-nya ini. Kalau teman-teman nggak bisa jumper fuse-nya ini, ganti baterainya guys. Ganti baterai dengan baterai yang bagus atau yang normal, dia akan baik-baik saja. Oke, di sini kita lakukan penjamperan terlebih dahulu guys. Setelah selesai melakukan penjamperan, nah di sini kita jangan lupa kasih solasi juga guys. Ini solasi ini sangat vital sekali dan sangat penting sekali. Ini tujuannya supaya nggak ngeground guys ya, atau nggak konslet. Ini jalur positif sama negatif dari baterainya guys. Kalau jalur positif dan negatifnya baterai ini konslet tanpa melewati adaptor itu guys ya, itu bisa menyebabkan baterainya terbakar. Dia bisa terbakar guys, sangat rawan sekali. Jadi kita harus hati-hati untuk masalah baterai ini guys. Ini sering terjadi juga di ponsel-ponsel Samsung guys ya, yang cuma pelindungnya nggak terlalu safety. Itu dulu pernah booming juga di Samsung S7 Edge guys. Nah di sini kita kasih solasi secukupnya, jangan sampai kurang tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan juga tidak baik guys. Oke, setelah semua prosedur baterai kita selesaikan, kita akan lanjut pasang di sini. Pasang di HP-nya dan kita coba nyalakan apakah dia normal. Kalau dia normal berarti masalahnya cuma ada di fuse-nya ini guys. Nah ini kita nyalakan. Oke, setelah kita tinggal melayani user yang baru datang guys, dan sepertinya ini normal guys ya, dia mau nyala lagi normal, nggak ada masalah. Berarti ini masalahnya cuma ada di fuse. Dan ini sering terjadi di refurbis lainnya guys, nggak cuma di Vivo Y66 atau Y65 ini aja guys ya. Dia masalahnya ada di fuse-nya ini. Nah ini walaupun cuma fuse-nya, kita tetap lakukan pengeleman di sini, wajib guys. Kalau nggak dikasih lem di sisi frame-nya itu rawan banget guys ya. Dia otok-otok biasanya. Kalau dia jatuh bisa lepas baterainya guys, atau bisa putus itu fleksibel baterainya guys ya. Oke, di sini kita lepas dulu, kita kasih ini. Kita kasih double tip atau perekat untuk baterainya dengan frame. Nah, seperti ini guys. Ini hal sepele tapi sangat berimpact guys ya. Oke, setelah selesai pemasangan baterai dan lain-lain guys, kita lanjut di sini untuk menyalakan sambil mengetes guys ya. Apakah dia normal sambil nunggu nyala. Ini kita pasang baut yang ada di bawahnya guys. Nah ini tadi cuma tinggal satu bautnya ini guys ya. Ya biasa refurbis kayak gitu guys. Bahkan biasanya bautnya di dalam mesin itu nggak lengkap guys. Oke, jadi mungkin hanya itu dulu guys video kita kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat ya. Ini kasus kita kali ini cukup ada di fuse baterai. Kalau di kemudian hari kita dapat kasus yang serupa tapi masalahnya berbeda, pasti akan kita upload lagi guys. Pernah nemuin ini guys, A7S itu masalahnya bukan di fuse baterai tapi ada di konektor baterai yang ada di mesin. Itu kasusnya ponselnya sering mati-mati sendiri kayak gitu guys. Kadang-kadang dinyalakan cuma sampai logo Oppo kemudian mati lagi. Nah di sini normal. Jadi mungkin hanya itu dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat ya. Semoga teman-teman mendapat kemudahan guys dalam melakukan atau penyelesaian kasus-kasus seperti ini guys ya. Oke, jadi mohon maaf bila salah kata. Jangan lupa untuk selalu ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya ya guys ya. Thank you banget yang udah like, thank you banget yang udah subscribe, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Thank you semuanya. Thank you.